Terima kasih Rio. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat Circle. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Circle Indonesia, juga kepada Mas Nuruddin yang nanti akan juga mengisi dua kali pada besok ya, besok dan lusa. Nah, tema yang akan kita kaji ini adalah tentang filsafat Islam. Judulnya sudah tepat ya, mengenal filsafat Islam. Jadi ini sebenarnya bidang studi yang sangat luas ya. Tidak cukup hanya satu kali pertemuan, dua kali, tiga kali. Ini tema yang sangat luas. Oleh karena itu dalam tema yang diminta pada saya, tradisi dan masa depan filsafat Islam, saya mungkin akan memberikan gambaran atau peta besarnya. Atau kalau kalau istilah yang saya tulis itu adalah sketsa. Jadi sketsanya kayak apa begitu. Oke, nah kira-kira seperti itu. Eh, apakah boleh saya yang share screen aja? Nah, biar saya aja supaya bisa gampang ininya menggerakkannya. Oke, ya ini dia. Nah, jadi tradisi dan masa depan filsafat Islam. Ini satu tradisi yang panjang sekali, sudah ada sejak sebut saja abad 8, jadi tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat, dan sampai sekarang masih terus hidup filsafat Islam sebagai sebuah eh, pemikiran atau juga sebagai sebuah sebuah yang bisa disebut dengan kata filsafat Islam itu. Nah, eh, mungkin kita perlu melihat kalau ibu bapak sekalian teman-teman di sini mungkin belum terlalu mengenal mengenai apa itu filsafat Islam, kita melihat sedikit sejarahnya. Jadi kira-kira seperti ini. Saya akan mulai sejarah filsafat Islam itu mulai dengan sejak Nabi Muhammad wafat sampai eh, adanya 4 khalifah ya, khalifah. Khalifah artinya pengganti. Jadi Nabi Muhammad wafat, kemudian ada pengganti namanya Khalifatul Rasul, pengganti Rasul ya. Itu ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan 4 orang ini adalah tokoh yang luar biasa, sangat menginspirasi karena sebagai pemimpin dia betul-betul pemimpin yang religius, tapi juga pemimpin yang adil ya. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan khalifah itu adalah satu apa ya istilahnya, kekhalifahan itu satu negara yang pada waktu itu ya modelnya sebenarnya negara negara kota ya, city state, mulai dari Madinah dan kemudian mulai berkembang. Pada masa kekhalifahan itu sebenarnya negara Madinah itu sudah meliputi kawasan yang cukup luas ya. Ini Saudi Arabia sekarang, dan dengan keempat khalifah itu telah berkembang ditambah daerah ini, daerah yang warnanya pink ini. Pada zaman zaman Nabi Muhammad hanya di Arabia ini. Oke. Nah, jadi di masa awal itu ada satu indikasi bahwa mula-mula orang Islam pada waktu itu memang menganggap bahwa Islam ini nanti akan menjadi sebuah sistem politik yang universal ya, kekhalifahan universal. Eh, dan itu memang terwujud, tapi terwujudnya hanya dalam terutama 3 khalifah yang pertama. Jadi kembali lagi ke sini, 3 khalifah yang pertama ini Abu Bakar, Utsman, Ali,
Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini memang yang namanya kekhalifahan itu di daerah daerah ini itu memang universal, tidak ada lagi sebut saja bahasa mudanya kerajaan Islam yang lainnya. Tapi pada masa Ali di situ mulai terjadi konflik-konflik dan nanti ini akan memberikan satu cerita tersendiri. Oke, dan konfliknya itu terutama konflik antara pemerintahan Khalifah keempat Ali namanya dan gubernur di Damaskus Muawiyah ya. Muawiyah yang nanti kemudian konfliknya itu ternyata singkat ceritanya dimenangkan oleh Muawiyah dan Muawiyah membangun sebuah kerajaan ya, kerajaan yang berbeda sekali dengan model kerajaan atau model kekhalifahan di zaman Nabi dan empat khalifah itu karena kekhalifahan Muawiyah ini sudah belajar dari Persia maupun Romawi ya. Jadi kemudian dia sudah tidak lagi simple karena kekhalifahan yang empat itu dan juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri simple dan bahkan sangat sangat apa ya sangat egaliter ya sangat egaliter. Salah satu hal yang menunjukkan egalitarianisme itu eh, mudah sekali kalau dalam konflik itu membunuh ya tiga dari empat khalifah itu terbunuh ya dan itu menandakan memang sangat egaliter, sangat bertemu dengan khalifah itu sangat mudah. Nah, sejak Umayyah menerapkan satu eh, apa namanya sistem pengamanan pemerintahan yang ketat sekali seperti Persia. Nah, jadi dalam perkembangan kekhalifahan itu dari sejak zaman Nabi Muhammad empat khalifah dan kemudian khalifah dari dinasti Umayyad atau dinasti Umayyah kekhalifahan Umayyah itu perkembangan geografi geopolitik itu meliputi daerah yang sangat luas. Jadi dari Spanyol ini sampai ke daerah Afghanistan dan perbatasan dengan Pakistan atau India pada waktu itu ya. Kerajaan yang paling besar yang menakjubkan dan ini memang menimbulkan satu pertanyaan mengapa bisa terjadi ini semua terjadi hanya 100 tahun eh, sejak Nabi Muhammad wafat. Jadi kalau di sini lihat Nabi Muhammad wafat itu 632 pada 661 sampai 750 jadi dalam rentang 100 tahun itu kekhalifahan sudah sangat luas. Ini satu perkembangan sebuah emporium yang sangat cepat sekali dan kemudian para sejarawan mengatakan bahwa agama Islam itu berkembang bersamaan dengan politik yang sangat cepat, terlalu cepat ya. Sedikit perbandingan dengan agama Kristen itu memerlukan 300 tahun ketika siapa Ibu Helena, ibunya Konstantin, kemudian seluruh Romawi 300 tahun, tapi agama Islam itu perlu 100 tahun. Jadi ini sesuatu yang cukup uh, cukup um, apa membuat orang bertanya apa sih spirit apa sih yang ada dalam agama Islam sehingga sebagai sebuah politik dia cepat sekali berkembang. Oke, nah untuk mengerti itu saya akan mengacu kepada seorang sejarawan. Ini seorang sejarawan yang sangat terkemuka dalam sejarah Islam,
namanya Marshall Hudson. Ini dia, Marshall Hudson atau ini. Dia kemudian setelah mempelajari sejarah Islam di dalam masa dinasti Umayyah atau sampai dinasti Umayyah dan kemudian dinasti setelah itu Abbasiyah, Marshall Hudson itu kemudian menyebutnya jadi ke tingkat kecepatan dari perkembangan politik agama ini, itu dia menyebutnya sebagai the venture of Islam. Jadi itu menjadi judul bukunya, 3 jilid, buku yang sangat lengkap ya, dan menjadi bacaan wajib di Universitas Chicago. Nurholis Majid waktu belajar di Chicago, dia kemudian membawa buku ini ke Indonesia untuk dipelajari di sini. Saya sempat ikut kelasnya Nurholis Majid mempelajari 3 buku ini. Nah, judulnya The Venture of Islam, itu menarik, judulnya Petualangan Islam. Jadi bagaimana Islam itu ternyata telah melakukan suatu proses petualangan atau eksperimentasi yang sangat banyak. Dan Marshall Hudson sangat mengagumi bagaimana bisa terbentuknya kota-kota besar di tengah suatu dunia yang agraris ya. Nah, ini nanti kita akan lihat kota-kota itu, tapi kemudian dia punya teori, oh kalau begitu sebenarnya kita harus mendalaminya, dan pandangan sejarah selama ini, misalnya yang dikembangkan oleh Arnold Toynbee, seorang sejarawan yang menulis buku sejarah dunia, kata Hudson harus diubah, harus meletakkan pentingnya sejarah Islam. Kata dia sejarah Islam itu ada sebenarnya di antara sejarah kuno atau yang disebut dengan apa ya istilahnya itu late antiquity, jadi keantikan yang terakhir, sejarah klasik keantikan yang kuno, dengan sejarah modern. Jadi sejarah yang late antiquity itu dengan modern itu ada di tengahnya adalah sejarah Islam. Dan tanpa dunia Islam itu tidak mungkin akan ada dunia modern. Itu tesisnya Hudson yang sangat menarik, sehingga dia kemudian ingin bikin satu world history yang baru, tapi sayang dia meninggal sebelum proyeknya selesai, tapi dia sudah bikin sketsanya seperti di buku ini. Oke, itu Venture of Islam. Dan menarik bahwa kalangan Muslim itu sangat sadar bahwa berpikir secara kesejarahan itu sesuatu yang sangat penting, dan bahkan Nabi Muhammad itu selalu dilihat sebagai sisi manusiawinya yang lebih banyak daripada sisi rohani atau sisi keilahiannya. Dan ini menjadikan kemudian mengapa dalam perkembangannya penulisan sejarah, walaupun itu tentu masih banyak dipersoalkan soal otentisitasnya dari ilmu sejarah sekarang, itu sangat lengkap di dalam tradisi Islam ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat satu perjalanan sejarah itu, ada masa di dalam kekhalifahan yang ketiga dan empat, itu masa yang disebut dengan fitnah besar, al-fitnatul kubra, fitnah besar, karena di sini ada konflik yang terjadi karena respon atas terbunuhnya khalifah ketiga, dan kemudian di situ ada satu pengusutan siapa yang membunuh dan bagaimana mereka harus bertanggung jawab. Dan ini kemudian menimbulkan faksi-faksi yang nanti ada faksi Ali yang ini menjadi cikal bakal Syiah, setelah sebelumnya juga pada zaman Nabi dari keluarga Ali ini mereka juga mengalami satu apa istilahnya ya, peminggiran, karena menurut mereka pengganti Nabi Muhammad harusnya Ali, tapi dia membutuhkan waktu, ada 3 pengganti sebelumnya baru dia yang menggantikan. Dan kemudian ada revolusi-revolusi, terutama revolusi Abbasiyah yang mengkudeta dinasti Umayyah. Nah,
di dalam revolusi Abbasiyah ini kemudian mulai mapanlah kerajaan Islam, kekhalifahan, setelah sebelumnya Bani Umayyah yang tadi sangat luas itu, dan kemudian ada Bani yang kedua yang melanjutkannya, yaitu Bani Umayyah, ini dia, Bani Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah menggantikan semua kawasan dari dunia Islam pada waktu itu, kecuali bagian ini Spanyol, ya, Andalusia. Di Spanyol ini rupanya ketika terjadi revolusi, kudeta yang berdarah-darah dengan satu keputusan membunuh semua elit dari Umayyah. Rupanya ada satu anak yang dia punya garis keturunan dengan raja yang terakhir, yang bisa diselundupkan, bisa dibawa lari, dan kemudian dibawa ke sini, ke Andalusia yang waktu itu adalah daerah Umayyah, dan kemudian dia dibesarkan di sini dan akhirnya bisa mempertahankan daerah sini, dia memimpin daerah sini. Nah, sehingga untuk pertama kali sekarang ada dua kekhalifahan. Jadi yang disebut kekhalifahan universal itu sudah sekarang sudah pecah menjadi dua, ya. Sehingga gagasan kekhalifahan universal ini gagasan yang sebenarnya sudah tidak pernah ada lagi sejak ini. Sehingga kalau Hizbut Tahrir ingin bikin kekhalifahan, menggantikan NKRI atau menggantikan sistem politik modern nation state, itu sebenarnya hanya mimpi di tengah hari, ya. Karena sebenarnya tidak pernah ada kekhalifahan universal kecuali tadi sebelum masa ini. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke tema kita, ya. Itu sedikit latar belakang. Jadi saya akan menguraikan juga di dalam uraian saya ini adalah sains di dunia Islam atau sains Islam, karena sebenarnya sains Islam itu selalu berasaskan filsafat. Jadi kalau kita bicara filsafat di Islam, itu seharusnya kita bicara sains Islam. Tapi sayangnya cara pandang kita sudah kayak Barat, para sarjana Muslim, termasuk di Indonesia, cara pandangnya sudah seperti Barat. Dunia filsafat dikelompokkan satu hal, dunia sains hal yang lain. Nah, saya mencoba sekarang untuk melihat dalam filsafat Islam di dalamnya ada sains. Nanti kita akan lihat bahwa beberapa filosof besar Muslim itu adalah saintis. Ini semua filosofnya. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Ini 4 filosof yang pertama yang besar, ya. Tentu di antara mereka ada filosof-filosof juga yang minor philosopher, filosof yang kecil-kecil, atau ada tokoh besar yang mengkritik keras filsafat, namanya Al-Ghazali. Dia juga tokoh yang harus ditaruh di sini. Oke. Nah, jadi di masa terjadi itu perkembangan geografis dunia Islam tadi, itu sebenarnya ada fatah, ini istilahnya fatah. Ini istilah yang selalu dipakai oleh orang Islam, alih-alih penaklukan. Jadi fatah itu pembebasan, ya. Ini istilah teologi Islam, sehingga sebenarnya itu istilah pembebasan, dan ini hal yang menarik dari Fatah ini selalu ada dimensi toleransinya, ada dimensi pembebasannya, ya. Tentu saja dimensi perang pasti ada, ya. Nah, di dalam proses Fatah itu atau penaklukan itu kemudian terjadi perjumpaan para khalifah, para gubernur dengan dunia Helenistik, ya. Pada waktu itu daerah ini adalah daerah yang sudah Helenistik. Helenistik itu maksudnya daerah ini sudah pernah mendapatkan sentuhan dari The Great Alexander, Iskandar yang Agung, yang hanya dalam 10 tahun dia menguasai daerah yang luas sekali dari Yunani sampai India.
Dan daerah itu kemudian dia ubah kebudayaannya, peradabannya menjadi Helenistik. Sehingga peninggalan-peninggalan Helenistik itu ada di mana-mana, eh, di Timur Tengah pasti, sampai di Iran ada, sampai di daerah India, dan Iskandar yang Agung meninggal di India karena apa, penyakit apalah saya lupa, malaria atau sejenis itu. Dan di situ kemudian terjadi perjumpaan antara dunia Islam dengan ilmu-ilmu Yunani, karena di daerah Helenistik itu ada pusat-pusat filsafat. Jadi ada eh, apa namanya, sebut ada akademi-akademi filsafat yang ini merupakan network dari sebuah akademi yang banyak di masa itu, yang memberikan apa, keilmuan Yunani, ya, filsafat Yunani dan juga sains Yunani, mungkin sastra juga, yang pusatnya ada di Alexandria. Pusatnya ada di Alexandria. Tapi Alexandria kemudian mengalami kehancuran karena bertentangan atau dianggap bid'ah, dianggap ilmu sesat oleh Romawi yang sudah Kristen pada waktu itu. Dan kemudian banyak para filosof yang melarikan diri atau pindah ke daerah-daerah yang juga sudah ada network dengan pusat filsafat di Alexandria, dan kemudian disitulah terjadi perkembangan ilmu-ilmu Helenistik, ya. Nah, jadi itu ada beberapa kota seperti misalnya Haran, Jundisapur, Baghdad, Antioquia, beberapa kota-kota yang di situ ada pusat filsafat, dan khalifah atau gubernur itu melihat ilmu-ilmu yang ada di pusat keilmuan ini, dan mereka sangat kagum, ya, terkagum-kagum dengan keilmuan Yunani, dan inilah yang mulai menjadikan mereka tertarik kepada ilmu-ilmu Yunani atau Helenistik. Jadi daerah-daerah ini, Iskandaria sudah hancur, ya, tapi tentu atmosfer keilmuan masih ada di Iskandaria, Damaskus, Antioquia, Efesus. Efesus ini di Syria. Sekarang di Turki, Efesus, ya, mungkin dulu bagian Syria. Haran, Mesopotamia, Jundisapur ini di Iran. Nah, ini daerah-daerah yang filsafat dipelihara, dijaga oleh komunitas-komunitas para filosof yang bisa beragama Yahudi, agama Kristen Arab, atau juga mungkin orang lokal di situ, ya. Nah, jadi ini yang menjadikan kemudian istilahnya Deleuze Oleri. Deleuze Oleri ini orang pertama, termasuk salah satu orang pertama yang melakukan penelitian bagaimana ilmu-ilmu Yunani itu masuk ke Arab, ya. Ini bukunya sangat menarik, masih bisa kita dapatkan di internet buku ini. Dalam versi yang lebih baru, ya, tentu saja buku seperti ini, ya. Ini Greek Philosophers in Arabic Tradition. Oke, sorry ada suara masuk. Nah, jadi kekhalifahan, jadi para raja, khalifah-khalifah di Damaskus dan di Baghdad, ini dua kota yang Damaskus ini Bani Umayyah, Baghdad itu Bani Abbasiyah, sangat mendukung penerjemahan bahan-bahan Yunani dan Helenisme itu ke dalam bahasa Arab. Jadi pada masa mereka disponsorilah dengan biaya negara penerjemahan-penerjemahan besar untuk filsafat dan sains Yunani, ya. Yang kemudian nanti di masa yang sudah setelah beberapa ratus tahun, ilmu-ilmu tersebut akan berkembang dengan tradisinya dalam bahasa Arab atau mungkin bahasa Persia. Oke, nah untuk memberi gambaran bagaimana pusat-pusat yang tadinya merupakan pusat-pusat penerjemahan kemudian menjadi sebuah pusat filsafat, itu bisa kita lihat kota-kota ini. Jadi ini ada kota-kota yang tadi saya sebut, mengutip Hudson, sebagai kota-kota yang tumbuh di era agraris, ya,
Jadi di masa agraris, puncaknya masa agraris itu muncul kota ya. Jadi bukan industri, belum industri, industri nanti di masa modern. Itu ada um, Baghdad misalnya. Baghdad ini pusat intelektual pada masa kejayaan peradaban Islam. Dan di kota ini didirikan sebuah rumah kebijaksanaan atau Baitul Hikmah. Ini kira-kira pusat keilmuan yang paling besar dan paling paling menakjubkan di dunia Islam pada waktu itu. Dan saya kira kedudukannya dia bisa menggantikan Alexandria yang di masa Helenistik atau di masa Yunani ya. Nah, masa Alexandria yang agung itu, nah ini bisa menggantikan dan di dalamnya ada begitu banyak buku, begitu banyak literatur yang merupakan terjemahan dari Arab, dari mungkin Persia kuno, dari India, dari Cina bahkan. Itu terjadi pada abad 9 dan 10. Nah, nanti banyak filosof muslim juga akan belajar di sini atau hadir di sini memberikan satu lecture atau satu penelitian. Di antaranya dari tadi saya sudah sebut beberapa nama, ada Al-Farabi, ada Ibn Rus ya. Al-Farabi, Ibn Rus. Nanti kita masih akan lihat itu nama itu. Nah, kotanya seperti ini. Ini reruntuhannya yang sekarang masih ada. Jadi kalau ibu bapak sekalian pergi ke Baghdad, akan bisa melihat hal-hal seperti ini. Ini kota kota Baghdad di masa kekhalifahan Abbasiyah, berbentuk bundar, sangat unik ini. Tentu ini adalah benteng ya, karena pada masa itu kan kota selalu dikelilingi oleh benteng. Dan ini diameternya 2 mil. 2 mil itu kira-kira 3 kilo lah, 3 kilo lebih sedikit. Ujung ke ujung ini 3 kilo ya. 3 kilo tentu kota kecil ini, berarti kalau ukurannya sekarang, karena kota kita sekarang itu kan besar-besar ya, Jakarta itu ujung ke ujung perlu berapa? 3 jam atau 2 jam lewat jalan tol. Nah, tapi pada masa itu ini kota yang besar ya, dan mungkin ini kota yang paling besar di dalam peradaban Islam atau peradaban dunia. Nah, di dalamnya itu ada bangunan-bangunan ini, reruntuhan bangunan-bangunan ini, satu bangunan yang sebagian masih tersisa sampai sekarang dan sangat indah ya. Oke, terus yang kedua saya akan berikan contoh Cordoba. Cordoba ini kota di Spanyol, satu kota yang sekarang menjadi tempat wisata paling banyak dikunjungi oleh orang Eropa. Dan di Cordoba ini ada pusat filsafat yang di dalamnya mereka akan mengembangkan filsafat dan menjadi apa namanya, tempat filsafat Islam itu berkembang di Eropa. Pemikiran Muslim di Spanyol kemudian berkembang di Eropa. Nanti masih kita akan lihat. Nah, ini Cordoba, tempat yang sangat indah. Banyak orang Indonesia pergi ke sini dengan turisme yang apa? Turisme yang sekarang lagi ramai ya. Cordoba ini yang dikunjungi oleh begitu banyak jutaan orang Eropa untuk melihat bangunan ini. Ini adalah Masjid Cordoba, tapi sekarang menjadi katedral. Katedral yang di dalamnya itu eh, karena begitu besarnya, setengahnya menjadi katedral, tapi setengahnya lagi masih dibiarkan sebagai sebagai masjid yang tidak dipakai karena tidak diizinkan untuk dipakai sebagai masjid. Nah, tapi ini sangat indah dan yang menarik arsitekturnya seperti ini yang nanti bisa kita lihat bahwa ini akan mempengaruhi suatu apa ya, satu arsitektur gotik ya di dalam tradisi katedral atau gereja-gereja di masa abad 12 sekitar itu. Dan pengairan istana-istana sangat luar biasa. Itu Cordoba, hanya satu dari sekian banyak kota di Spanyol, yang lainnya Sevilla dan beberapa kota yang lain. Kufah satu lagi. Kufah itu di Irak ya, menjadi pusat intelektual filsafat abad 8 dan 9 dan juga banyak filosof muslim yang belajar di sini dan kemudian menjadi filosof terkenal. Ini kota ininya, reruntuhannya yang sekarang masih ada dan kota yang sangat indah, tapi kita bisa bayangkan pada abad 8, 9, 10 itu ada kota seperti ini di tengah
negara-negara yang gurun pasir seperti itu. Isfahan. Isfahan ini juga kota yang luar biasa. Dia ada di Iran sekarang, dulu Persia, kerajaan Persia, dan dia menjadi pusat intelektual peradaban Islam di Persia. Banyak filosof yang pernah berkunjung, pernah mengembangkan keilmuannya di Isfahan ini dan memberi kontribusi banyak perkembangan filsafat Islam. Ini kotanya. eh, ini adalah istana yang sebesar ini, besar sekali. Saya belum pernah ke sini, tapi menurut cerita sahabat saya, teman saya, Pak Mulyadi Kartanegara yang 3 bulan yang lalu pergi ke sini, dia menceritakan ini sangat besar. Jadi dia bikinkan video dan saya bisa lihat, oh ya memang cantik sekali. Ini Isfahan ya, satu kota yang masih dipelihara di Iran yang walaupun mengalami embargo, tapi mereka tetap mempertahankan warisan-warisan kebudayaan dan peradabannya. Yang paling unik ini Timbuktu namanya. Ini sebuah kota di Afrika Barat. Jadi rupanya perkembangan Islam juga sampai ke Afrika. Tadi sudah kita lihat di Afrika Utara, tapi ini agak turun lagi ke barat. Dan dia menjadi Timbuktu ini menjadi pusat intelektual Islam, terutama pada masa-masa akhir ya, abad 14, abad 15. Dan di sini ada sebuah universitas, ada uh, perpustakaan besar yang ada koleksi-koleksi karya para filosof Muslim. Timbuktu, dan mereka punya bangunan seperti ini, bangunan yang dibuat bukan dari batu-batu yang besar seperti bangunan-bangunan di Timur Tengah atau di Yunani itu, ini dari tanah ya, dan ini juga mengagumkan di Afrika bisa ada sebuah kebudayaan seperti ini. Dan tentu saja masih banyak kota-kota yang lain yang mungkin tidak perlu kita lihat, tapi ini hanya sebagai contoh. Oh, satu lagi Samarkand. Samarkand itu di Uzbekistan. Ini juga menghasilkan tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Biruni pernah di sini dan berkarya dan kemudian mengembangkan filsafat dan keilmuan. Ini bangunan seperti ini, bangunan di Uzbekistan yang sangat terkenal, dan gaya arsitekturnya juga mengikuti Persia karena dulu daerah Persia. Oke, sekarang kita lihat filsafat Islam selayang pandang ya. Jadi untuk mengerti filsafat Islam nggak cukup waktu hanya 1 jam pengantar, tapi saya akan berikan sketsanya, garis besarnya untuk ajarannya, pemikiran detailnya. Ibu bapak sekalian, teman-teman bisa menggalinya sendiri. Tapi saya akan menyebutkan beberapa nama, misalnya di sini ada Al-Kindi, nama filosof pertama Islam ya. Kemudian ada Al-Razi, ada Al-Farabi, ada Ibn Sina, ada Ibn Rushd, ada Ibn Khaldun. Nah, ini filosof-filosof yang biasa disebut ya, terutama kalau kita mengenalnya filosof besar itu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Ada 4 ini. Ada lagi yang lain tentu saja, ini Ar-Razi dan Ibn Khaldun. Nah, tapi Ibnu Khaldun ini nanti kontribusinya dalam ilmu sosial ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, nama bidang ini filsafat Islam. Kalau kita biasa mempelajari filsafat, kita mungkin akan bingung ya, kok ada kata Islam di situ? Itu maksudnya apa sih? Apakah ini filsafat tentang agama Islam, ataukah ini filsafat di dunia Islam? Jadi terjadi perdebatan tentang penamaan ini. Ada masa di mana orang mengusulkan sebaiknya namanya bukan filsafat Islam, tapi filsafat Arab, karena filsafat di dunia Arab. Ada yang mengusulkan filsafat di dunia Islam, nah gitu ya. Tapi kemudian sekarang orang lebih cenderung untuk menyebutnya simple saja, filsafat Islam. Dalam arti filsafat ini memang bisa berkaitan dengan agama Islam, dan bisa juga dia merupakan filsafat yang universal, kebetulan berkembang di daerah Islam, dan ini bisa diakses, dipelajari, menginspirasi siapapun
tidak harus seorang Muslim. Nah, tapi memang hal yang unik dari filsafat Islam ini adalah adanya peran agama. Dan ini sesuatu yang nanti menjadi biasa kalau kita sudah melihat filsafat secara keseluruhan, di mana ada filsafat Yahudi, ada filsafat Kristen abad pertengahan yang sangat Kristiani. Nah, filsafat Islam juga akan kita bisa sebut sangat Islami, tapi ini bukan satu perkembangan yang pertama ya. Sebenarnya cikal bakalnya sudah ada di dunia sebelum dunia Islam, yaitu di Kristen, pertama kali di Yahudi dulu. Di dalam Yahudi ada seorang filosof Yahudi pada abad 3 misalnya, dan kemudian juga di kalangan Kristiani di abad-abad ketiga, empat, dan sebelum masa keemasan dari filsafat abad pertengahan. Nah, tapi di dunia filsafat Islam ini, filsafat kemudian berkembang pesat sekali sehingga menimbulkan satu kekaguman bagaimana kok bisa dunia Islam itu mengapresiasi filsafat Yunani sampai sebegitu mendalamnya, sebegitu semangatnya. Tadi saya sudah sebut penerjemahan itu besar-besaran disponsori oleh negara, dan akhirnya kita mempunyai banyak sekali khazanah filsafat Yunani dalam bahasa Arab. Nanti ada eranya dalam bahan Yunani yang dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan bahkan ada yang menyebut orang mungkin tidak mendapatkannya dalam versi bahasa Yunani, tapi dia mendapatkan dalam versi terjemahan yang sudah ke bahasa Arab dulu baru ke bahasa Latin. Nah, saya belum mengecek pada kolega saya Romo Setio misalnya, apakah memang bahan seperti Platon, ya, dia ahli Platon, itu memang semuanya tersedia di dalam bentuk aslinya dalam bahasa Yunani, atau dia tersedia dalam bahasa Latin yang kemudian dari situ dunia Kristen mempelajarinya. Oke, tapi kira-kira seperti itu. Boleh dikatakan begitu banyak, kalau tidak hampir semua filsafat-filsafat penting dari Yunani dipelajari dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin yang tidak diterjemahkan adalah sastra. Sastra-sastra seperti Homeros dan sebagainya, yang nanti itu akan diterjemahkan dan diapresiasi setelah berabad-abad kemudian nanti memunculkan aliran eksistensialisme. Nah, dunia Islam rupanya tidak terlalu tertarik dengan sastra-sastra yang absurd karena tidak cocok dengan pandangan dunia Islam. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Filsafat Islam itu tentu saja merupakan sebuah pengembangan lebih lanjut dari filsafat Yunani, dan pandangan kuno, pandangan lama di 100 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, yang mengatakan filsafat Islam tidak lebih dari copy paste dari filsafat Yunani, itu sekarang sudah ditinggalkan. Oke, nah ini beberapa contoh hal yang tidak ada di filsafat Yunani tentang bagaimana refleksi tentang Tuhan, karena di Yunani tidak ada ketuhanan seperti monoteisme. Jadi refleksi tentang sifat Allah, tentang sifat alam semesta, ya, ini menimbulkan satu ajaran yang nanti disebut kosmologi Islam. Dan kosmologi Islam ini sangat menarik, sangat dekat dengan kesimpulan kosmologi modern, ya, yang menganggap ada awal dari semesta. Nah, ini tentu saja beda dengan Yunani yang mengatakan alam semesta ini abadi. Dan juga etika, ya, etika dalam Islam juga berkembang. Tentu saja ada inspirasi dari etika Yunani seperti Aristoteles dan lainnya. Tapi dalam Islam ada satu sistem etika yang khas didasarkan pada konsep maqasidus syariah. Tujuan hukum Islam, ya, tujuan agama Islam, syariat itu agama Islam. Tujuan agama itu apa? Jadi etika ini sebenarnya etika yang bersifat filosofis, tapi dia terkait dengan keislaman syariah. Dan keislaman di sini bisa dalam arti agama Islam,
dengan A besar, tapi bisa juga berarti dalam agama-agama ya, karena kalangan Muslim juga punya pandangan bahwa semua agama itu pada dasarnya adalah syariah juga, syariah yang sama ya. Jadi fondasinya semua agama itu sama. Jadi secara keseluruhan kira-kira kita bisa menyimpulkan begini, meskipun filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, namun filsafat Islam itu juga mengembangkan pendekatan yang khas, terutama dalam soal ketuhanan, yang ini nanti terkait dengan pertama kali Islam monoteisme, tapi juga nanti akan bersifat universal monoteisme, sehingga di sini bisa menginspirasi pada filsafat Yahudi dan filsafat Kristen. Alam semesta dan hubungan akal dan wahyu ya, akal dan iman. Nah, ini soal akal dan iman tidak ada di filsafat Yunani karena orang Yunani tidak punya iman. Nah, tapi di dalam agama Islam akal dan iman atau akal dan wahyu itu subur sekali, dan ini juga akan menginspirasi tradisi Kristen yang nanti misalnya kita mempunyai istilah fides quaerens intellectum dari Anselmus, seorang filosof Kristen. Iman itu membutuhkan penjelasan rasional. Nah, itu sudah dimulai dari pemikir Muslim, dari para filosof sejak Al-Kindi, tapi terutama nanti puncaknya di Ibn Rushd. Oke, nah tadi saya menyebut bahwa yang disebut dengan filsafat di dunia Islam itu juga ilmu pengetahuan. Ini sesuatu yang dalam penjelasan filsafat Islam tidak dianggap ya. Sekarang sudah mulai terjadi satu perubahan-perubahan, tapi belum begitu masif ya. Karena kampus-kampus Islam seperti UIN sekarang universitas. Dulu namanya IAIN atau STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam atau Institut Agama Islam Negeri. Nah, mereka punya pandangan sains Islam itu nggak perlu dipelajari di agama Islam, itu dunia sains. Tapi sekarang begitu menjadi UIN ya, universitas, maka orang mulai memikirkan sains ini masuk dalam filsafat karena perlu suatu pandangan filosofis yang holistik untuk dunia universitas. Nah, filosof pertama itu Al-Kindi namanya. Ini filosof yang masih sangat diwarnai oleh teologi rasional. Jadi ada aliran teologi rasional namanya Mu'tazilah, yang dia sebenarnya ada dalam transisi antara teologi yang rasional dengan filosof yang Yunani. Tapi dia juga ahli ilmu optika yang pada waktu itu tentu dasarnya ada di Yunani, tapi mulai berkembang dan akan berkembang lebih jauh daripada Yunani. Ada Al-Farabi yang juga ahli dalam sains integratif. Al-Farabi ini salah seorang filosof yang besar dan sangat dipuja, sangat dihargai ilmu filsafatnya, tapi dia ditaruh nomor 2 oleh para filosof Muslim. Jadi komunitas filsafat Islam, para filosof Muslim itu menyebut guru pertama mereka sebagai filosof, guru mereka adalah Aristoteles ya. Guru yang kedua itu Al-Farabi. Guru pertama Aristoteles, guru kedua Al-Farabi, baru Al-Farabi. Nah, bayangkan begitu begitu mereka terpesona dengan Yunani sehingga para filosof ini berguru dengan filosof besar dari Yunani namanya Aristoteles. Nah, Al-Farabi itu pelanjutnya. Ada Ibn Sina. Ibn Sina juga ahli ilmu pengetahuan dan dia terkenal sebagai dokter. Dan kedokteran Ibn Sina ini buku ensiklopedinya misalnya masih dipakai di Eropa sampai abad ke-17. Dan ini sangat luar biasa ya. Karena di dunia Islam, di peradaban Islam itu akan ada perkembangan ilmu kedokteran. Kalau ibu bapak sekalian pergi ke Turki, itu nanti akan diajak oleh guide-nya ke tempat-tempat rumah sakit yang di situ mempraktekkan ilmu kedokteran yang diwariskan oleh Ibnu Sina dan kemudian murid-muridnya. Nah, filosof yang paling terkemuka itu namanya Ibn Rushd. Nah, Ibn Rushd ini adalah filosof yang sangat Aristotelian.
dia dikenal sebagai komentator terbesar Aristoteles di masa ini ya. Saya kira mungkin juga nanti akan sangat memberi pengaruh pada filsafat agama Kristen abad pertengahan. Dan dialah yang menjembatani antara tradisi Islam dengan filsafat Yunani secara mumpuni ya. Itu Ibn Rushd, dan Ibn Rushd ini kalau sekarang kedudukannya di para pemikir progresif itu dia adalah filosof yang memberikan fondasi untuk kita bisa menerima, mempelajari secara kritis tradisi-tradisi filsafat dan pemikiran Barat ya, karena tradisi rasionalnya yang sangat kuat. Ada Ibnu Khaldun yang sangat unik ya, karena Ibnu Khaldun ini seorang filosof juga dalam arti tertentu, tapi dia tidak mengikuti filsafat Yunani-Yunani itu, atau peripatetik istilahnya nanti kita akan sebut itu. Dia adalah seorang yang berpikirnya sosiologis. Dan sebenarnya kalau kita bicara bapak sosiologi, itu harusnya dinisbatkan kepada Ibnu Khaldun ini. Tapi karena tradisi sosiologi di Barat tidak terlalu mengenal Ibnu Khaldun sampai baru-baru ini saja, kemudian mereka menaruh tokohnya seperti Auguste Comte, nanti ada tokoh-tokoh seperti tentu Max Weber, Durkheim dan sebagainya. Tapi sebenarnya jauh sebelum mereka itu ada tokoh namanya Ibnu Khaldun yang dia sudah punya teori tentang kontrak sosial, dia punya teori tentang kehidupan, perbedaan antara kehidupan nomaden dengan kehidupan yang menetap di kota, tentang political ekonomi, tentang kekuasaan dan sebagainya. Nah, ini sekarang diakui bahwa world first sociologist itu sebenarnya adalah Ibnu Khaldun. Oke, nah itu sedikit gambaran tentang filsafat yang biasa kalau kita baca buku filsafat ya itu uraiannya itu. Tapi sebenarnya filsafat Islam tidak hanya itu. Saya menyebutnya filsafat Islam itu ada 4 aliran besar. Satu peripatetik yang dipengaruhi oleh Aristoteles, yang tadi 4 filosof besar itu. Kedua adalah illuminatio yang tidak terlalu kita bahas sekarang. Yang ketiga adalah apa namanya teosofi transendental, hikmah muta'aliyah, dan yang keempat itu irfan. Tadi ada 1, 2, 3, 4. Yang ketiga mulai dari illuminatio, teosofi dan tasawuf atau irfan itu semuanya ada dalam benang merah Platon neoplatonisme begitulah. Jadi lebih ke mistikal ketimbang rasional. Sementara yang peripatetik ini yang rasional. Nanti bisa kita diskusikan itu. Tapi saya mau masuk ke ini, metode ilmiah. Jadi sebenarnya di masa peradaban Islam itu sudah ada perkembangan yang disebut metode ilmiah. Kata ilmiah ini kata yang bahasa Arab ya, tapi sayangnya sekarang di Indonesia kata ilmiah itu direduksi menjadi hanya sains ya. Padahal sebenarnya kata ilmiah harusnya tidak hanya sains, tapi kalau di peradaban Islam itu ada 4. Ini istilah teknisnya bayani, tajribi, burhani, irfani. Bayani itu penafsiran teks keagamaan, tajribi itu eksperimental. Nah ini yang ilmiah kita di Indonesia, metode ilmiah itu kalau dalam filsafat Islam istilahnya tajribi. Burhani ini filsafat ya yang Aristotelian, dan kemudian saya kira turunannya nanti ada dalam filsafat Barat. Yang irfani ini yang berpikir intuitif dalam spiritualitas atau mistik ya, juga ada di mistik Kristen, tapi di Islam namanya tasawuf. Nah, keempat inilah metode ilmiah yang kemudian bisa berkembang dalam ilmu-ilmu tradisional Islam. Ada fikih, kalam, tasawuf, dan falsafah atau filsafat. Juga sains. Ini semuanya cabang filsafat. Jadi filsafat ini komprehensif, dia bisa fikih, kalam, tasawuf, falsafah. Kalau Said Hussein Nasr menyebutnya ini dengan falsafah ilahiyah, al-falsafah al-ilahiyah, sebuah filsafat yang di dalamnya pengaruh Yunani itu ada, kata filsafatnya tadi, falsafah itu, tapi ada dimensi ilahiyah
yang kemudian ini menjadikan khas dari Islam yang sebenarnya juga nanti akan berkembang dalam filsafat Yahudi dan filsafat Kristen. Untuk sedikit catatan kaki, filsafat Yahudi mendapatkan perkembangannya yang paling menakjubkan, the golden age of Jewish philosophy, itu ada di masa Islam. Nah, jadi itu menarik ya. Kalau filsafat Kristen abad pertengahan itu setelah dunia Islam itu mengalami kemunduran. Oke, jadi itu ya, filsafat ini memberi ruang pada semua ilmu-ilmu keislaman sehingga filsafat ini menjadi payung besarnya lah dalam agama Islam. Eh, itu yang disebut dengan al-falsafah al-ilahiyah. Saya nggak tahu apakah prodi filsafat keilahian, istilah yang sekarang populer untuk teologi, untuk jurusan teologi di Fakultas Filsafat, itu apakah dari kata al-falsafah al-ilahiyah ini? Saya kurang tahu, tapi namanya filsafat keilahian. Oke, jadi sekarang kita lihat sedikit tentang ilmu-ilmu ya. Jadi di ilmu-ilmu yang kita sebut sains Islam, kata Islamnya juga bukan dalam arti sains beragama Islam, tapi ini sains di dunia Islam, itu sebenarnya berkembang pesat sekali, jauh lebih pesat daripada Yunani, dan menjadikan sebuah milestone ya. Dan saya kira kalau kita katakan perbedaan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam, salah satunya di samping dari yang tadi saya sebut terkait dengan agama, itu di dalam filsafat Islam telah terjadi perkembangan sains yang begitu dahsyat, yang belum matang di Yunani, tapi menjadi matang di Islam. Misalnya astronomi, dan astronomi ini sangat menginspirasi ya. Ini tokoh-tokohnya saya tulis di sini, Al-Farghani, Abbas bin Farnas, dan ini sangat menarik karena mereka punya pandangan tentang astronomi yang menjadi cikal bakal untuk astronomi modern. Kedokterannya tadi kita sudah singgung sedikit Ibn Sina, tapi ada juga Al-Razi, ada juga Al-Zahrawi, seorang dokter bedah ya, sudah ada dokter bedah pada waktu itu, dan yang paling top kemudian adalah Ibn Sina. Ilmu kimia ada Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini juga apa namanya, yang kita sebut dengan alkimia ya. Alkimia itu sebenarnya ilmu kimia, tapi kata alkimia menjadi dimistik-mistikan, apalagi kalau Anda baca Paulo Coelho itu, kata alkimia itu seperti bisa merubah ya, merubah memang ya, itu merubah zat-zat dari satu satu unsur menjadi unsur yang lain ya. Tapi dengan mistik itu sebenarnya alkimia itu satu istilah untuk perubahan batin. Itu nanti dalam ilmu irfaninya, ilmu tasawufnya. Misalnya seorang filosof Al-Ghazali punya bukunya Kimia itu Sa'adah. Jadi kimia kebahagiaan, kebahagiaan karena proses-proses kimia, tentu kimia spiritual tanda petik ya ini, yang terjadi di dalam batin. Tapi ilmu kimia yang berkembang di dunia Islam itu ilmu kimia seperti sekarang ini. Tapi sayang di dalam definisi yang sering muncul di dalam keilmuan kita, kita sering menyebut ilmu kimia di masa ini adalah alkimia. Beda dengan ilmu kimia atau chemistry. Nah, padahal nggak begitu. Padahal ini ilmu kimia seperti sekarang juga. Tadi itu Abu Musa Jabir ibn Hayyan alias Jeber. Jeber ini bahasa Latinnya ya. Ada banyak di sini, tapi apa yang dia kembangkan kita lewati saja. Dan ilmu matematika juga keren sekali ilmu ini. Dan salah satu yang paling terkenal ini adalah Al-Khawarizmi yang menjadi kata algoritma. Dan sekarang kata algoritma menjadi terkenal sekali karena dunia digital, tapi cikal bakal ilmu itu ada pada orang ini, Al-Khawarizmi. Oke, ada banyak cerita tentang itu, tapi nah waktu saya
ringkas saja. Jadi sekarang itu orang sudah bisa mengumpulkan apa yang disebut dengan sains Islam. Ya, itu berarti sebenarnya filsafat. Ya. Jadi tidak dipisahkan sains dengan filsafat. Nah, sekarang itu misalnya sudah dibuatkan buku daras. Ini ada 3 jilid buku daras yang dipelajari di kampus-kampus di Inggris, eh, yang disebut dengan Essential Islamic Sciences. Di dalamnya ada astrofisika, meteorologi, fisika dasar, mineralogi, botani, zoologi, anatomi, psikologi, dan matematika. Dan ini memberi sumbangan untuk revolusi ilmu pengetahuan di masa modern. Dan buku-bukunya yang menggambarkan sains Islam itu sudah banyak sekali. Ini salah satunya. Kemudian ada juga kita harus lihat pada ilmu terapannya yaitu arsitektur. Dan arsitektur ini sangat menakjubkan kalau ibu bapak sekalian sudah pernah pergi ke Turki atau ke Spanyol atau ke Timur Tengah. Bangunan seperti ini sangat banyak sekali. Dari Spanyol sampai ke India. Di India juga kita akan lihat bangunan-bangunan seperti ini kayak Taj Mahal dan sebagainya. Sayang di Indonesia apa namanya ilmu ini dan juga peradaban ini tidak masuk ke Indonesia sehingga kita tidak punya peninggalan seperti ini. Dan semuanya dimulai dari bangunan ini. Ini bangunan yang ada di Yerusalem, bangunan yang disebut Qubatus Sakhra atau the Dome of the Rock, dan nanti arsitektur Islam akan berinspirasi pada bangunan ini. Ini bangunan yang sangat indah sekali. Bulan lalu saya ke sini dan saya betul-betul merasakan keindahan bangunan ini. Oke, dinasti-dinasti dalam Islam itu ada banyak sekali, dan setiap dinasti ini mempunyai concern pada keilmuannya sendiri-sendiri dan mempunyai peninggalan-peninggalan yang banyak sekali. Nah, dalam segi arsitektur Islam itu dari dunia Islam yang dari tadi saya sebut dari Spanyol sampai India dengan kerajaan-kerajaan ini itu meninggalkan banyak sekali bangunan-bangunan yang cantik, yang indah-indah sekali yang dalam buku-buku darah seperti ini dibuatkan fotonya dan kemudian kita bisa melihat keindahannya dan mempelajarinya. Oke, misalnya ada 8 masterpiece ini, dan ini tentu Anda tahu Taj Mahal, ini ada di Sevilla, ya, ini di Iran, ini tadi Qubatus Sakhra, ini di Uzbekistan, ini di Cordova, dan seterusnya. Ini masterpiece yang sangat sering disebut-sebut sebagai puncak daripada arsitektur Islam. Dan salah satunya yang paling mengagumkan adalah ini. Ini namanya Masjid Biru di Istanbul, dan ini menarik karena ketika terjadi fatah atau penaklukan apa namanya Romawi, Bizantium, dan kemudian katedral Kristen Bizantium itu yang disebut Hagia Sophia dijadikan masjid. Tapi yang menarik ada satu raja yang kemudian dia mengatakan bahwa kita harus punya seperti Hagia Sophia yang jauh lebih bagus dari Hagia Sophia. Nah, ini jauh lebih bagus daripada Hagia Sophia dan atau sama bagusnya dari Hagia Sophia, dan tapi dari segi arsitektur mengikuti Hagia Sophia, tapi dari segi tentu saja ornamen-ornamennya di sini ornamen-ornamennya sudah sangat Islamik, ya, sangat khas Islam. Ada kaligrafi, ada bunga-bungaan, ada arabesk, ya, atau segi-segi 4, 8 dan sebagainya. Ini bangunan indah sekali, ada di Istanbul. Oke, mungkin saya minta beberapa waktu lagi ya, Kater. Nah, ini adalah hal yang mungkin penting bagi kita, terutama yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Barat, yang mengatakan bahwa sebenarnya filsafat Barat atau Renaissance, ya, kebangkitan dan Aufklärung itu adalah satu kebangkitan dunia Eropa dalam hal ini dari masa kegelapan, Dark Ages. Nah, sebenarnya kalau kita ngerti
peradaban Islam dengan filsafat dan ilmunya, kita akan mengatakan bahwa sebenarnya yang gelap itu di Eropa, tapi tidak di pinggir-pinggir Eropa. Pinggir-pinggir Eropa yaitu Mediterania, Timur Tengah, itu sebenarnya tidak gelap. Itu sangat terang dengan filsafat dan ilmu pengetahuannya dan juga kemudian turunannya seperti bangunan-bangunan istana, benteng-benteng maupun masjid-masjid yang itu menunjukkan masa keemasan dan masa yang terang ya, yang betul-betul mengagumkan. Jadi ini tesis ini sekarang dibantah ya, ada banyak ilmu yang membantah ini. Nanti kita akan lihat sedikit soal itu. Oke, ini loncat ini tadi sudah saya katakan dan sedikit catatan kaki untuk melihat pengaruh sains Islam itu kata-kata pinjaman dari sains Islam itu sekarang populer dalam ilmu-ilmu modern seperti ini kata alambik, alkemi, alkohol, azimut, eliksir, henna, nadir, safron dan lain-lain. Ini semua bahasa Arab awalnya, tapi sekarang menjadi bahasa Inggris atau bahasa Eropa lainnya. Juga kata ini algebra, safari, sofa, matres, orange, candy, sirup ya, sirup, cotton, alkohol, itu semua dari peradaban Islam. Tapi sekarang menjadi kata Inggris ya, menjadi bahasa Inggris. Nah, jadi ada satu kontak antara dunia Barat dengan dunia Islam yang kemudian ini membawa ilmu-ilmu Islam, terutama setelah masa kemunduran Islam, setelah abad 12. Tapi dunia Islam sebenarnya tidak mundur-mundur banget, karena sebenarnya kalau kita lihat sejarah, kerajaan besar yang terakhir itu namanya Ottoman Empire atau Osmania. Dia baru betul-betul hancur setelah kalah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, karena berpihak pada Jerman. Dan Jerman kalah perang dengan Inggris dan sekutunya, dan kemudian dilucuti semuanya. Jadi Turki kemudian dilucuti, dan inilah yang kemudian menjadikan tidak ada lagi kerajaan Islam ya setelah Ottoman Empire. Tapi ya artinya dunia peradaban Islam itu masih ada sampai Perang Dunia Pertama. Setelah sampai akhir Perang Dunia Pertama. Oke, nah ini sedikit analisis, mungkin tidak punya waktu kita untuk menunjukkan bagaimana supremasi dunia Muslim, peradaban Muslim itu menurut orang ini namanya Ahmed Puru, bahwa supremasi dunia Muslim itu dari tahun 800 sampai tahun 1198. Sementara perkembangan di Eropa itu 1198 sampai 1610, dan ketika perkembangan ini setara ya, dan baru meninggalkan dunia Islam itu ketika 1610 sampai sekarang ini supremasi Eropa. Begitu dalam filsafat ilmu alam, ekonomi, militer, ini ada keterangannya di sini. Oke. Jadi ini sedikit kesimpulannya. Jadi kaum muslim itu mengembangkan berbagai macam ilmu, baik keagamaan maupun ilmu rasional, dan juga ini dilakukan dengan cara mengadopsi atau akomodasi dari ilmu-ilmu yang berkembang di peradaban sekeliling dunia Islam. Jadi itu ininya apa? Satu hal yang mengagumkan adalah kemauannya untuk mengambil yang terbaik yang ada pada waktu itu dan kemudian mengembangkannya. Oke, ini aliran yang tadi saya sebut, aliran dalam filsafat Islam itu ada peripatetik, ini yang sangat terkenal peripatetik. Kalau kita belajar filsafat Islam, biasanya kita diperkenalkan aliran ini pengaruh Aristotelianisme, tapi sebenarnya masih ada 3 yang lain, yaitu Illuminatio, hikmah transendental, Irfani. Dan ini lebih kepada Neoplaton dan Neoplatonisme. Oke, ya masa depan nanti kita bicarakan di tanya jawab lah. Tapi terakhir saya sebenarnya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk nonton video 7 menit ya. Ini video yang bagus sekali untuk menunjukkan betapa yang namanya saling belajar itu ada. Salah satu
yang menarik dari pembelajaran ini adalah bagaimana arsitektur gotik itu sebenarnya banyak memuat unsur-unsur Islam. Sesuatu yang tentu saja biasa terjadi karena selalu ada proses saling belajar. Oke, saya akan berhenti di sini, tapi mohon admin bisa memutar videonya 7 menit ini untuk ngelihat, nanti kita diskusikan video tersebut.